Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Afif Rahman di channel Yalakul Bin TV. Apa kabar sahabat semua? Kali ini kita akan membahas satu kalimat yang sangat luar biasa, yang mana dengan kalimat ini kita melakukan segala bentuk aktivitas dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam saya melihat satu video yang disampaikan oleh guru kami, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, cerita dua pasang pasutri yang salah satunya itu ahli ibadah dan salah satunya ahli maksiat. Namun sebelumnya, untuk memperkuat dasar-dasar dan motivasi kita untuk memperbanyak bacaan-bacaan basmalah, bacaan-bacaan yang baik, kita nanti akan tambah beberapa video yang dibuatkan dari Habib Ali Al-Kaf dan juga Gus Baha. Mari simak videonya. Dan bismillahirrahmanirrahim, fadilahnya besar sekali, keutamaannya agung sekali. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah apapun yang dia lakukan, karena dia tidak memulai sesuatu kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah begitu. Dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memulai sesuatu kecuali mengucap bismikallahumma. Karena ketika itu belum turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang Rasulullah SAW istiqamah baca Bismikallahumma. Sampai turunlah ayat Al-Quran yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memanggil nama Allah dan memanggil nama Rahman. Maka Rasulullah SAW berubah menjadi Bismillahirrahman. Lalu kemudian turun lagi surat An-Naml tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah SAW berubah dari Bismikallahumma menjadi Bismillahirrahman, berubah menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini termasuk awal sejarah dari bacaan basmalah. Ternyata awalnya Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk membaca basmalah dengan bacaan Bismikallahumma. Kemudian dilanjutkan dengan perintah kedua untuk membaca Bismillahirrahman, dan diperintah yang terakhir sebagai penyempurna akhirnya ditambah dengan sifat-sifat Allah yang mulia, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu menjadi salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran ya. Kalau saya meyakininya itu termasuk awal dari suratul Fatihah. Selanjutnya kita akan mendengar nasihat dan motivasi dari Gus Baha agar supaya kita lebih semangat untuk mengamalkan atau sering-sering membaca basmalah. Berikut videonya. Mulane sik ra wajib lah cara fikih kowe wajib maca bismillah, cara hukum tauhid. Karena tadi kalau kita tidak baca bismillah, jangan-jangan kita meyakini mangan iku mesti wareg, nak ngombe mesti seger. Padahal kata mesti iki sing dadekno sirik, karena seakan-akan makan itu punya kekuatan yang luar biasa. Baru awal sudah poin penting. Jadi walaupun kita ketika mau makan, ketika mau beraktivitas, itu secara hukum fikih tidak wajib membaca bismillah, tapi secara hukum tauhid itu bisa dikatakan diwajibkan ya. Agar supaya apa? Supaya kita tahu bahwa makanan yang kita makan itu adalah rizki dari Allah, kekuatan atau tenaga yang kita untuk bekerja itu juga adalah rizki dan kekuatan dari Allah. Maka dari itu, ini sebagai pengingat untuk kita semua bahwasanya semua yang ada di dalam diri kita itu berasal dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lane bismillah dari ulama sing pun usul kan. Bismillahirrahmanirrahim, kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah wis hurufe mok 19 sampeyan tau ngitung kan. Aku wong alim ora tau ngitung lah tetep ora. Perkarane yo maca kitab itu dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim ku jumlahe pinten? 19. 19 iku disimpen ning bak. Wis 19 karek sithik disimpen ning bak. Kabeh ulama nyingkat bak iku bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bi sebab kekuasaan ingsun Allah kana makana yang ada menjadi ada, wa bi yakunu mayakun, dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Jadi anak putune Ruhin ya saiki dalam skenarione Allah. Mbah-mbah Ruhin sing dipilih iku ya dalam skenario Tuhan. Di bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Lane kula suwun mbuh pas mangan pas turu. Nak lali ya dibaleni ning tengah. Jare Rasulullah bismillahi awalahu wa akhirah. Jadi misalnya tengah-tengah mangan lagi eling, atau tengah-tengah jima, tengah-tengah nopo lah pokoknya sing iki kon maca. Mane malaikat yo wiridan kebanggaan ya bismillah, kita ya napa?
Bismillah. Bismillah. Itu disebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Gus Baha juga bahwa isi dalam kandungan Al-Quran itu saripatinya ya. Kalau saripatinya itu di suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah itu dikumpulkan lagi di dalam satu ayat, yakni ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat itu, di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu juga dikumpulkan lagi di dalam huruf ba. Ayo kita lanjut ke video cerita kisah menarik yang insya Allah menjadi motivasi untuk kita semua. Mari kita saksikan. Kalau cerita bismillah manfaatnya banyak. Salah satunya diceritakan dalam kitab Misbahul Dholam. Dulu ini ada wanita solihah. Suaminya orang fasik. Fasik ini yang selalu melakukan maksiat. Ahli maksiat. Istrinya solihah, suaminya ahli maksiat. Istrinya setiap mau melakukan sesuatu pasti bismillah. Mau masak bismillah, mau motong sayur bismillah, mau nyapu rumah bismillah, mau masuk rumah bismillah, mau keluar rumah bismillah. Nah ini istrinya solihah, ahli baca bismillah, suaminya ahli maksiat. Lihat istrinya senengnya baca bismillah, bukan ikut seneng malah marah. Kata suaminya, berisik istri saya ini. Mau apa-apa basbis terus. Dikit-dikit bismillah. Kapan waktunya mau saya bikin malu istri saya sampai dia kapok gak baca bismillah lagi. Sampai pada suatu hari suaminya datang bawa 2 butir berlian. Bawa 2 biji berlian. Sama suaminya dikasihkan ke istrinya. Suaminya ngomong, istriku tolong simpen 2 berlian ini. Nanti suatu saat akan saya ambil lagi. Iya kata istrinya. Istrinya masuk kamar, buka pintu kamar dengan bismillah. Buka pintu lemari dengan bismillah. Naruh berliannya sambil bismillah. Nutup pintu lemari bismillah, ngunci bismillah, nutup pintu kamar bismillah. Waktu istrinya mau nyimpen berlian, suaminya ngikut di belakangnya. Dia liatin terus tempat persimpanannya itu. Oh, nyimpennya di situ. Sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu lebih, suaminya yakin kalau istrinya udah lupa tentang berlian itu tadi. Suami tadi masuk diam-diam ke kamar, berliannya diambil, dibuang ke laut. Berliannya diambil, dibuang ke laut. Waktu si suami tadi ngambil berlian, buang ke laut, Allah melihat apa enggak? Melihat. Ketika suaminya buang ke laut, tujuannya nanti pulang mau tanya istrinya tentang berlian tadi, istrinya nggak bisa nemuin, di situ suaminya mau bikin malu istrinya. Suaminya akan mengatakan, apa fungsinya bismillah? Ini sekarang berliannya aja hilang. Allah lihat dan Allah tahu apa yang ada di hatinya si suami itu tadi. Ketika suami tadi melemparkan berlian ke laut, Allah perintahkan ikan untuk menangkapnya. Jadi dimakan sama ikan. Dan Allah takdirkan ikan itu dipancing sama nelayan dan dijual ke pasar, serta Allah takdirkan si istri tadi yang beli ikan itu. Jadi istrinya nggak tahu menahu, berangkat ke pasar beli ikan, sampai ke rumah beli ikan 2 biji, 2 potong ikan. Sampai ke rumah ikannya dibelah, mau dibersihkan isi perutnya, istrinya kaget, kok ada berliannya ini. Ikan satunya dibelah lagi perutnya, dibuka lagi, mau dibersihkan lagi isi perutnya, ada berliannya lagi. Berliannya sama persis seperti berlian yang dititipin oleh suaminya. Akhirnya istri tadi buru-buru lari ke kamar, dibuka lemarinya, dilihat tempat berliannya, ternyata udah gak ada berliannya. Ditaruh lagi berlian tadi sama istrinya. Kunci lagi, istrinya tenang di situ. Berarti berlian tadi mungkin ada yang nyuri, sama Allah dibalikin, kata istrinya. Dalam hati istrinya mengatakan seperti itu. Suaminya datang, ngomong sama istrinya, istriku mana berliannya, mau saya jual, saya ada kebutuhan. Istrinya dengan tenang buka lemari, kata istrinya, kata suaminya, ini bakal malu istri saya. Buka lemari, bismillah, ambilnya dengan bismillah, diberikan kepada suaminya. Ini suamiku berliannya, masih ada di situ. Suaminya kaget luar biasa, langsung tobat, nggak mau maksiat lagi, jadi ikut-ikutan hobi bismillah. Masya Allah, ya itu tadi video singkat tentang keajaiban bismillah ya. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk terus membaca basmalah ketika hendak melakukan sesuatu atau aktivitas apapun dalam kehidupan kita, kita baca basmalah. Yang punya cerita-cerita atau pengalaman kisah nyata, monggo bisa komen di sini.
komen di bawah ini supaya bisa untuk memotivasi yang lain. Entah itu dengan sholawat ataupun dengan yang lain, bacaan apa, zikir apa. Monggo ya, barangkali menjadi wasilah kita untuk saling berbagi manfaat dengan sesama. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.